7 perang besar yang pernah terjadi di Indonesia. Kita patut bersyukur dengan kondisi Indonesia saat ini. Keadaan yang aman dan layak ditinggali seperti sekarang adalah buah kerja keras perjuangan di masa lalu. Dengan dedikasi penuh, para pejuang rela mengorbankan waktu, tenaga, harta, atau bahkan nyawa demi mempertahankan negara ini. Tanpa memandang keberadaan suku, ras, dan agama, semua kompak bahu-membahu mengangkat senjata di medan perang. Dari sekian banyak perang yang terjadi di Indonesia, berikut adalah 7 perang terbesar yang paling dahsyat terjadi di Indonesia. Pertama, Perang Gerilya Jenderal Sudirman. Perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Besar Raden Sudirman, perwira tinggi kelahiran 24 Januari 1916. Strategi perang ini merupakan respons atas agresi militer Belanda II dalam kondisi lemah akibat penyakit TBC. Sudirman tak gentar untuk terus bergerilya melawan penjajah. Bersama sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, mereka berjalan jauh melewati hutan, gunung, sungai, dan lembah. Puncak perang ini terjadi pada pagi hari di tanggal 1 Maret 1949. Serangan besar-besaran ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan fokus utama di Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada masa itu. Dalam waktu 6 jam, kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh pasukan Indonesia dan peristiwa ini dikenang sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Sedihnya, setelah peristiwa tersebut, Sudirman masih harus berjuang untuk melawan TBC. Ia dirawat berpindah-pindah dari Panti Rapi, sanatorium di dekat Pakem, hingga pindah ke Magelang di bulan Desember 1949. Sudirman menghembuskan napas terakhirnya di Magelang pada 29 Januari 1950 pukul 18.30 pada usia yang relatif muda, yakni 34 tahun. Selamat jalan pahlawan. Yang kedua, Puputan Margarana. Saya perintahkan kalian untuk melindungi rakyat dan melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda. Perang dahsyat juga terjadi di Bali yang dikenal dengan Puputan Margarana, tepatnya pada 20 November 1946. Sang pemimpin perang adalah Kolonel I Gusti Ngurah Rai dan dilakukan untuk mempertahankan Desa Marga dari serangan Nika. Dari tangan rakyat Indonesia, enyahlah segala bentuk penjajahan di tanah pertiwi. Merdeka! Merdeka! Masyarakat Bali berprinsip untuk terus melawan, pantang bagi mereka untuk mundur dan menyerah. Karena prinsip ini sebanyak 96 orang gugur, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Sementara di pihak Belanda kehilangan 400 orang akibat Puputan Margarana. Lebih banyak daripada pihak masyarakat Bali. Padahal Belanda sudah mendatangkan seluruh pasukannya yang berada di Bali plus pesawat pengebom yang didatangkan dari Makassar. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa yang ikonik dan menggetarkan. Pada 24 Maret 1946, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, lalu menuju ke pegunungan di selatan Bandung. Tujuannya untuk mencegah tentara sekutu dan Nika memakai Bandung sebagai markas strategis militer. Akibat peristiwa ini, api besar berkobar dan asap hitam mengepul di udara. Strategi ini digunakan karena kekuatan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI tak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Nika. Tak tinggal diam, tentara Inggris pun menyerang sehingga terjadi pertempuran sengit di desa Dayeuh Kolot, Bandung. Di sini terdapat gudang amunisi milik tentara sekutu, lalu 2 anggota milisi BRI
atau Barisan Rakyat Indonesia ditugaskan untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Mereka berdua gugur beserta gudang yang terbakar. Yang keempat, Perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro dikenal dengan sebutan lain, yakni Perang Jawa. Ini adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1830. Sesuai namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, sementara di pihak musuh dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Cook dengan prinsip sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati, yang artinya sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Masyarakat Jawa berperang hingga titik darah penghabisan demi melawan Belanda. Imbas dari perang ini sekitar 200.000 penduduk Jawa tewas, sementara pihak Belanda kehilangan 8.000 tentara. Pasukan Jawa banyak yang gugur karena dilemahkan oleh penyakit malaria dan disentri. Yang kelima, penyerbuan Batavia. Mungkin perang ini tidak sepopuler perang lain, tetapi penyerbuan Batavia adalah salah satu peristiwa ikonik yang terjadi di tahun 1628 hingga 1629. Perang ini dipimpin oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram yang menyerang Batavia, yang sekarang adalah Jakarta, pusat VOC di Nusantara pada masa itu. Serangan pertama terjadi di Benteng Hollandia pada Oktober 1628. Meski membawa 10.000 prajurit, pasukan Mataram hancur karena kurang pembekalan. Pihak VOC menemukan 744 mayat orang Jawa, bahkan sebagian ditemukan tanpa kepala. Lalu serangan kedua dilakukan dengan membawa 14.000 prajurit. Sebagai antisipasi, mereka membangun lumbung-lumbung beras di Karawang dan Cirebon. Namun, mata-mata VOC menemukan lumbung beras ini dan menghancurkannya. Pasukan yang lemah akibat kurang pembekalan menjadi semakin lemah karena wabah malaria dan kolera. Tetapi, Sultan Agung berhasil mengotori Sungai Ciliwung dan membuat Jan Pieterszoon Coen meninggal akibat wabah kolera yang melanda Batavia. Yang keenam, Operasi Trikora. Kalau perang-perang sebelumnya melibatkan sipil, Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat melibatkan elemen militer. Tujuannya untuk merebut Irian Barat karena pihak Belanda masih menganggap wilayah ini sebagai salah satu provinsi kerajaan Belanda. Panglima perang dalam misi ini adalah Mayor Jenderal Soeharto. Indonesia membekali dirinya dengan berbagai macam peralatan militer, seperti helikopter, pesawat pembom, kapal penjelajah, pesawat pemburu supersonik, dan lainnya. Pertempuran dahsyat pun terjadi di Laut Aru pada 15 Januari 1962. Dalam pertempuran ini, Komandor Yos Sudarso gugur karena ditembak oleh kapal Belanda. Konflik ini berakhir dengan persetujuan New York pada 15 Agustus 1962. Markas besar PBB di New York menjadi tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda. Isi persetujuan New York adalah Belanda akan menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada pemerintahan Indonesia. Yang ketujuh, serangan 10 November 1945. Serangan 10 November 1945 atau yang juga dikenal sebagai Pertempuran Surabaya adalah pertempuran dramatis yang selalu dikenang. Peristiwa ini didahului oleh insiden perobekan bendera merah putih di Hotel Yamato pada 18 September 1945 dan disusul dengan bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris. Puncaknya adalah tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945.
Akibat kematian Malabi, pihak Inggris mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 agar pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Tentu saja, rakyat Surabaya menolak untuk tunduk. Dengan semboyan merdeka atau mati, rakyat Surabaya terus melawan. Pertempuran berdarah ini menyebabkan 6.000 hingga 16.000 pejuang gugur dan 200.000 rakyat sipil mengungsi. Keberanian arek-arek Surabaya juga dipengaruhi oleh Bung Tomo yang terus mengobarkan semangat lewat pidatonya yang berapi-api. Tokoh lain yang tak kalah berpengaruh ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan kiai-kiai pesantren lain. Berkat peristiwa ikonik ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Itulah tadi 7 perang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bisa menambah semangat patriotisme yang menumbuhkan nasionalisme pada kalian semua.